Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada MDKA, kedua Pegas, ketiga Inco, keempat Tins, kelima Antam, keenam Medco, dan ketujuh Elsa. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ya menurut saya cukup bagus, walaupun naiknya cuma tipis 0,33%, kalau harga 6.222. Jadi indeks akhirnya minggu ini mampu tutup di atas 6.200. Kalau dilihat transaksi hari ini sepi ya, di 10,5 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell 51 miliar, sangat tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG pelan-pelan mengarah ke atas, ya bisa dikatakan ini harusnya minggu depan IHSG lanjut. Minim-minim menguji 6.325 ya, menguji 6.325. Jadi dia harus naik lagi sekitaran ya di 1% lebih lah. Dan apakah ini akan terbentuk head and shoulder? Ya sepertinya sudah kurang terkonfirmasi ya, kayaknya IHSG harus naik ke atas. Dan kalaupun dia tidak mampu breakout 6.300 sampai 6.400 ini, IHSG sepertinya akan sideways di atas 6.200. Jadi 6.200 bisa menjadi support IHSG minggu depan. Ya, semoga dipertahankan. Kalau nggak ada yang aneh-aneh, harusnya IHSG tetap mampu bertahan di atas 6.200 untuk minggu depan. Terlihat juga indikator MACD mulai menyempit, garis biru mengarah ke atas dan sudah mendekati garis merah. Harusnya minggu depan akan golden cross nih, garis biru, kalau IHSG mampu tutup di atas 6.300. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya masih berpeluang IHSG naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada MDKA. MDKA pada hari ini ditutup naik tipis 0,78%, ke harga 2.580. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy saham MDKA. Hari ini asing net buy yang cukup besar, dan seminggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat MDKA didistribusi oleh KI yang cukup besar ya, di 219.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga aman menurut saya, karena sudah 4 candle setelah breakout EMA 20 dan MDKA masih di atas ya. Jadi ini bisa menjadi support terdekat MDKA di 2.500. Kalau itu di breakdown, arah MDKA ke 2.400. Dan juga harusnya MDKA ya untuk minggu depan akan bergerak di area range 2.400 ini sampai 2.800 ya. Dan kalau IHSG juga mendukung hijau, apalagi sampai naik di atas 1%, MDKA akan pelan-pelan naik juga ya. Minimal dia menguji 2.670. Ini resisten terdekatnya. Kalau itu mampu di breakout, harusnya MDKA bisa sampai 2.800. Indikator MACD garis biru mulai melandai dan menyempit, walaupun terbentuk dead cross, sempat hampir golden cross saat candle 2 hijau, tapi kemudian dia koreksi dan tidak jadi golden cross dan kembali dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis, harusnya MDKA minggu depan bisa lanjut. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau ya sesuaikan aja ya, karena agak dalam nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet di 2.480, sekitar kerugian di 3,63%, ya boleh. Target profit di 2.800 terdekat sampai 2.850. Jadi seperti itu untuk MDKA ya. Bagus juga nih MDKA, cuma yang kalau mau wait and see juga nggak masalah ya. Kalaupun ternyata MDKA malah koreksi dulu, ya buy-nya di daerah bawahnya ini aja. Di atas 2.400, belinya di 2.430 sampai 2.420 cut loss. Kalau turun dari EMA 60-nya nih, cut loss-nya di 2.250, sekitar 7,67%. Dan target profitnya lebih besar kalau dari bawah, 16%. Jadi win rate-nya cocok ya, 1:2. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kedua.
Saham kedua ada Pegas. Pegas hari ini naik tipis 1%, kelapa harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing mulai net buy setelah beberapa hari ke belakang asing terus net sell dan besar-besar ya. Hari ini asing net buy tapi masih tipis. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham Pegas masih didistribusi oleh YU 142.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Pegas seperti skenario awal, Pegas sideway di range harga 1370 sampai 1500. Ternyata dia sempat coba uji 1500, gagal. Dia koreksi 2 hari dan sekarang dia membentuk pola doji di atas support. Jadi ada berpotensi Pegas minggu depan rebound. Minimal ya bisa breakout dulu dari 1460. Kalau bisa tutup di atas 1460 itu potensi bagus untuk Pegas. Harusnya dia bisa lanjut menguji 1500. Kalau dia sekali lagi breakout 1500 dengan disertai volume, kemungkinan besar Pegas akan lanjut naik lebih tinggi ke 1600, bahkan bisa ke 1800. Semoga ISG mendukung ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Indikator MACD garis biru masih mengarah ke bawah walaupun terindikasi melandai dan sudah menyempit, bercat di bawah 0 makin tipis. Harusnya ya ada peluang untuk Pegas minggu depan rebound. Minim-minim ya tadi bisa menguji 1500 ke resisten sideway-nya. Kalau dilihat upside profitnya ini ya lumayan lah ya, di sekitaran 6-8% ya cukup lah untuk swing trade 1 minggu. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco hari ini ditutup naik 5,8% sesuai dengan trading plan yang tadi pagi saya bagikan di grup Telegram dan juga Instagram channel Borneo Trader, dan tutup di atas 6.375. Sempat menyentuh 6.500 tapi kemudian dibawa turun lagi ya, karena memang ISG nggak mendukung. Harusnya kalau ISG tadi sesi 2 bisa hijau pekat, Inco bakal naik uji 6.500 lagi kalau bisa tutup di atas 6.400, karena di 6.400 ada resisten minor yang lumayan kuat menahan Inco ya, karena memang ya ISG nggak mendukung ya, makanya nggak bisa mampu naik. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar, walaupun di hari-hari sebelumnya asing juga net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham Inco juga ya tertahan karena ada distribusi yang cukup lumayan di saham Inco yang nampung, tapi ada 2, Citigroup dan BB yang hari ini beli sangat besar ya di 38.000 dan tidak ada menjual. CS beli di 46.000 tapi ada jual sedikit di 10.000 ya, hampir sama jadi dengan Citigroup. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco hari ini cukup bagus, rebound dan breakout EMA 20 dengan disertai volume yang signifikan, dan juga bar chart di bawah 0 makin tipis, garis biru MACD mengarah ke atas, dan besok minggu depan kalau Inco breakout dari atau tutup minimal di atas 6.450, bar chart di atas 0 akan terbentuk dan garis biru akan golden cross, dan arah selanjutnya Inco seperti TP saya 1 di 6.700 dan ke arah 7.100. Jadi yang sudah punya hold aja atau pasang trailing stop. Kalau besok Inco breakout lagi 6.450, pasang trailing stop aja. Kalau dia berbaik kalah, take profit aja dulu. Yang pastinya Inco ke depannya, asalkan ISG tetap di atas 6.200, Inco akan bergerak di range harga 6.200 ya, atau 6.000 ini, dan resistennya di 6.800 sampai 7.100. Jadi di daerah sini untuk Inco bergerak, dan juga ya kemungkinan kecil lagi Inco breakdown dari 6.000 kecuali ISG crash turun dari bawah 6.000. Inco bisa turun juga dari 6.000. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Tins. Tins hari ini ditutup terkoreksi 0,95%, kelapa harga 2080. Seperti harga buy yang saya bagikan di Instagram dan
Telegram Borneo Trader. Dan apakah bisa buy, nanti kita analisa ya. Kalau dia dari asing selama 5 hari terus net sell. Kalau dilihat brokers marinya, malah TINS ini diakumulasi yang cukup besar dan bedanya sangat signifikan dengan yang distribusi ya. Jadi ya nggak mampu ya, walaupun dia akumulasi, TINS nggak mampu diangkat harganya ya. Ya karena memang market belum mendukung. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, TINS masih aman karena tutupnya pun masih di atas EMA 20 dan hari ini bisa dikatakan TINS koreksi volumenya kecil. Dan juga yang Bapak Ibu bisa perhatikan tadi, TINS itu sebenarnya diakumulasi, cuman nggak terlihat yang signifikan di volumenya ya. Dan juga arah selanjutnya TINS kalau mampu breakout 2200 akan mengarah ke 2400. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Yang sudah punya hot aja ya, masih sama skenarionya. Cut loss kalau turun dari 1990. Nggak perlu sampai breakdown 1950, di 1990 cut loss saja. Jadi seperti itu aja untuk TINS ya. Dan TINS juga selama ISG berada di atas 6200, TINS akan bergerak di range harga 2000 sampai 2400. Jadi dia akan bergerak di atas EMA 20-nya. Ini kita hapus saja nih. Nah, kita nggak usah pakai yang ditarik garis, kita pakai EMA 20 ini aja. Jadi kalau dia breakdown dari 2000, cut loss ya. Karena kalau dia breakdown dari 2000, dia bisa mengarah ke 1800, bahkan bisa ke 1600. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam hari ini marah terkoreksi 2% lebih, 2870. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell, tapi net sellnya tipis, mungkin ya profit taking ya sebagian asing. Kalau dia dari brokers marinya memang terlihat saham Antam ada sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal Antam ya terkonfirmasi breakout EMA 20-nya dan harusnya Antam akan bergerak di atas EMA 20-nya ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu, belum yang punya. Kalau Bapak Ibu mau maksa buy, ini agak dalam cut loss-nya. Kalau cut loss di sini bisa juga nih. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet di 2690, bisa di bawah EMA 20-nya. Dan target profit terdekatnya aja dulu, pasang trailing stop kalau lewat dari 3080. Kalau mampu breakout atau naik lebih tinggi, pasang trailing stop dan mengarah ke 3400 untuk Antam. Dan juga Antam selama ISG baik-baik aja di atas 6200, Antam akan bergerak di range harga 2800 ya, di atas EMA 20-nya ini, dan resistennya di atas 3400. Jadi seperti itu aja untuk Antam, berpotensi masih ke atas ya. Hari ini Antam koreksi tidak disertai volume dan candle hari ini tidak sampai seperempat candle hari kemarin ya menutupnya. Jadi ya ada berpotensi untuk Antam minggu depan rebound asalkan ISG bisa hijau pekat, minimal naik 0,75 sampai 1%. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Elsa. Elsa hari ini ditutup terkoreksi 0,52% ke level harga 380. Kalau dilihat transaksi asing terus jualan di saham Elsa selama 1 minggu ini. Kalau dilihat dari brokers marinya memang ada distribusi di saham Elsa, yang distribusi YU, LG, CC, CP, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa sepertinya kalau tidak mampu mempertahankan EMA 60-nya di 365, Elsa akan breakdown ke arah 350 dan ke 320 lagi. Dan harusnya Elsa minggu depan kalau tidak mau ke bawah, dia harus naik ke 400, minimal bisa tutup di atas 410. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk Elsa? Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, cut loss saja, ini agak dalam ya, biarpun mepetnya agak dalam, cut lossnya di 355 dan target profit 400 sekitar 5%, jadi 50-50. Tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop, arah selanjutnya Elsa bisa ke 450.
Ya, target saya ke 450. Jadi seperti itu strateginya. Kalau Bapak Ibu mau wait and see aja dulu juga nggak masalah, tunggu di bawah aja kalau mau di daerah 330 sampai 340 juga bisa, atau dengan strategi lain dengan cara mencicil. Jadi mulai cicil di 380, kalau dia breakdown sampai 350 atau 340 tambah lagi di bawah. Harusnya itu bisa menjadi pantulan untuk Elsa naik lagi ke resistennya 400. Jadi untuk Elsa yang mau beli ya bisa menggunakan trading plan ini, atau mau dimodifikasi juga nggak masalah, karena nggak harus juga berpatokan seperti trading plan saya. Trading plan saya seperti ini. Semoga Elsa minggu depan bisa naik lah ya ke 400. Indikator MACD menyempit, garis biru melandai di bawah 0, tapi berpotensi untuk golden cross mengarah ke atas garis biru kalau Elsa bisa tutup di atas 400. Barcat di bawah 0 juga makin tipis. Ya, semoga minggu depan Elsa bisa break out 400-nya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Medco. Medco hari ini ditutup di level harga 680 sama harga penutupannya pada hari Rabu kemarin. Pada hari Rabu dia terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat transaksi hari ini Medco juga didistribusi, dan seminggu ini Medco didistribusi oleh asing. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang saham Medco didistribusi yang besar, distribusi KJ, PD, dan KI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco membuat base di area 670 sampai 700. Jadi kalau minggu depan dia tidak mampu break out 700, berpotensi besar Medco breakdown dari EMA 20-nya di 660 dan mengarah ke 600 lagi. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss dekat yang biasa saya bilang mepet, ya Bapak Ibu bisa buy di 680 atau nawar lebih bawah, tapi harus siap cut loss di 650 sampai 645. Atau dengan cara lain Bapak Ibu nawar lebih murah, ya tunggu di daerah support kalau memang Medco ke support. Tapi sepertinya Medco minggu depan bisa break out 700 ya. Kalau Medco break out 700, arah selanjutnya ke 750 ya. Ini resistennya di 750 yang beberapa kali diuji saat dia membuat base di atas ini, tapi kemudian dia dibawa turun. Jadi kalau sekali lagi Medco bisa break out 750, harusnya Medco bisa menguji lagi 800. Dan juga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, Medco 2 hari koreksi tidak ada volume. Jadi ya ada berpotensi untuk Medco minggu depan rebound, dan strategi cut loss mepet tadi juga bisa dipakai ya. Cut lossnya di 645 sampai 650, target profit terdekat 730, pasang trailing stop, dan arah selanjutnya 750. Jadi seperti itu aja untuk Medco ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader dengan menonton video ini sampai habis. Dan juga apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga Bapak Ibu berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.